Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Agustina Anggriani dari kelas 2 Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah. NIM saya 19111200012. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan untuk UTS Bahasa Arab. Yang pertama, pengertian isim adalah kata yang menunjukkan manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, sifat, waktu, dan tempat. Untuk mengetahui itu isim atau bukan, kita harus mengetahui ciri-cirinya. Yang pertama, ada alif lam di awalnya. Contohnya, al-masjidu, artinya masjid. Yang kedua, ada tanwin di akhirnya. Contohnya, masjidun, artinya masjid. Namun, alif lam dan tanwin tidak boleh berkumpul dalam satu isim. Jika sebuah isim sudah diberi alif lam, maka tidak boleh ditanwin, begitupun sebaliknya. Yang kedua, isim ghoiru munsharif adalah isim yang tidak boleh ditanwin karena ada beberapa sebab. Yang pertama, nama wanita. Yang kedua, nama asing atau daerah. Ketiga, nama laki-laki yang berakhiran tak marbuto. Yang keempat, semua nama nabi adalah isim ghoiru munsharif. Contoh ghoiru munsharif yang pertama seperti Khadijatun, artinya Khadijah. Kedua, Aisyatun, artinya Aisyah, dan lain-lain. Ketiga, isim mu'annas. Isim mu'annas adalah isim yang berjenis wanita. Contohnya, Baqaratun, artinya sapi betina. Keempat, isim muzakkar. Isim muzakkar adalah isim yang berjenis laki-laki. Contohnya, Muhammadun, artinya Muhammad. Kelima, cara membedakan isim mu'annas dan isim muzakkar. Cara membedakannya adalah dengan mengetahui ciri-ciri isim mu'annas. Ciri-ciri yang pertama adalah manusia atau hewan yang berjenis wanita. Kedua, isim yang berakhiran tak marbuto. Ketiga, semua anggota tubuh yang berpasangan. Bila di antara tiga ciri itu tidak ada di isim mu'annas, berarti itu termasuk isim muzakkar. Keenam, isim nakiro. Isim nakiro adalah isim yang menunjukkan bendanya masih umum, yang berarti belum jelas. Contohnya, kitabun, buku, dukanun, toko. Harokat akhirnya dari isim ini adalah tanwin. Ketujuh, isim ma'rifah. Isim ma'rifah adalah isim yang menunjukkan sesuatu yang sudah jelas. Contohnya, al-kitabu, artinya buku itu. Ad-dukanu, artinya toko itu. Harokat akhirnya berubah karena ada alif lam di awalnya. 8. Cara membedakan isim ma'rifah dan isim nakiro, yaitu dengan cara mengetahui ciri-ciri isim ma'rifah. Ciri-ciri yang pertama adalah 1. Nama manusia atau tempat. Kedua, isim yang berawalan alif lam. Jika kedua ciri-ciri ini tidak ada di isim ma'rifah, berarti isimnya termasuk isim nakiro. 9. Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat sempurna yang diawali oleh fi'il yang minimal tersusun dari fi'il dan fa'il. Fi'il kata kerja, sedangkan fa'il subjek. Contohnya, Zahaba Muhammadun, Muhammad telah pergi. Syaratnya adalah minimal tersusun dari dua kata. 10. Jumlah ismiyah.
kalimat sempurna yang diawali minimal tersusunnya dari mubtada dan khobar. Mubtada adalah isim ma'rifat yang terletak di awal kalimat, sedangkan khobar adalah isim nakirah yang terletak setelah mubtada. Contoh dari ismiyah dengan isim muzakkar adalah al-masjidu kabiru, masjid itu besar. Sedangkan contoh ismiyah dengan isim muannas adalah al-madrasu kabiratun, sekolah itu besar. Syaratnya adalah harus tersusun dari mubtada dan khobar. 11. Apa itu fi'il lazim? Fi'il lazim adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Oleh karena itu, dalam menyebutkan kalimat fi'il lazim, kita cukup menyebutkan fi'il atau predikatnya saja. Contohnya, tahammama Ibrahim, artinya Ibrahim telah mandi. 12. Fi'il mubtadi adalah 12. Fi'il mubtadi adalah kata kerja yang membutuhkan objek untuk menjadi kalimat sempurna dan mudah untuk dipahami. Contohnya, yaqra'u Aliyul kitabu, artinya Ali sedang membaca buku. 13. Isim isyarah. Isim isyarah adalah kata tunjuk ini dan itu. Jika ia menggunakan kata tunjuk ini dan isimnya muzakkar, ia menjadi haja muslimu, yang artinya ini seorang muslim. Yang kedua, hajanu musliman tahi, yang artinya ini dua orang muslim. Haula muslimatun, ini lebih dari dua orang muslim. Jika petunjuk ini isimnya muannas, ia menjadi haji muslimatun, ini seorang muslimah. Hatani muslimatani, ini dua orang muslim. Haula muslimatun, ini lebih dari dua orang muslimah. Jika ia menggunakan kata petunjuk itu dan isimnya muzakkar, ia menjadi jalika muslimamu, yang artinya itu seorang muslim. Yang kedua, zalika muslimani, yang artinya itu dua orang muslim. Yang ketiga, ulaika muslimuni, yang artinya itu lebih dari dua orang muslim. Jika petunjuknya itu dan isimnya muannas, ia menjadi yang pertama, nilika muslimatun, yang artinya itu seorang muslimah. Yang kedua, tanika muslimani, yang artinya ini dua orang muslim. Dan yang ketiga, ulaika muslimatun, yang artinya itu lebih dari dua orang muslim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.